Selamat malam semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki di pertemuan ke-13, di mana pertemuan ini pada tanggal 11 Juni 2021. Mas Mbak semua, pada pertemuan ke-13 ini kita membahas tentang hakikat wawasan Nusantara, di mana kita nanti akan lebih memahami lagi kaitannya dengan asas-asas wawasan Nusantara, kemudian juga tentang kedudukan wawasan Nusantara. Mas Mbak semua, kita yang pertama kali ini harus mengetahui dulu hakikat wawasan Nusantara. Hakikat atau intisari dari wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan nasional yang meliputi persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Secara luas, hakikat wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai sebuah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Inilah Mas Mbak semua, di mana hakikat wawasan Nusantara merupakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah, pastinya di mana keutuhan ini dan kesatuan nasional itu ada di intisari dari wawasan Nusantara. Kemudian menurut pandangan ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meliputi darat, laut, dan udara, merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Mas Mbak semua, inilah di mana negara Kesatuan Republik Indonesia itu meliputi ada darat, laut, dan udara Kemudian selain itu, masyarakat Indonesia termasuk aparatur negara secara keseluruhan adalah tulang punggung kesatuan negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita didorong untuk memiliki pengetahuan tentang bangsa sendiri dan menganggap persatuan dan keragaman sebagai substansi kehidupan nasional. Wawasan Nusantara diharap dapat mewujudkan cara pandang yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Tentunya demi terciptanya kesepamahaman dan satu hati untuk mewujudkan cita-cita nasional, di mana kesepahaman ini pastinya agar kita itu benar-benar cara pandangnya itu sama, Mas Mbak semua, maka harus tercipta kesepahaman Kemudian di mana dari kesepahaman ini akan mewujudkan cita-cita nasional. Nah, maka kita akan membahas dari asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang dapat dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia, suku bangsa atau golongan terhadap kesepakatan bersama. Harus disadari bahwa jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerah berainya bangsa dan negara Indonesia.
Mas Mbak semua, inilah ya asas wawasan Nusantara, di mana kita harus disadari bahwa asas wawasan Nusantara ini diabaikan, maka komponen pembentuk kesepakatan bersama itu pastinya akan melanggar kesepakatan bersama tersebut. Nah, Mas Mbak semua, setelah Anda memahami ini, kita mengetahui bahwa asas wawasan Nusantara itu terdiri atas kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Inilah Mas Mbak semua, di mana asas wawasan Nusantara ini ya kaitannya pastinya nanti kita benar-benar harus kepentingan bersama ya, tujuan pun yang sama seperti itu, sampai kesetiaan itu harus kesepakatan juga bersama. Nah, maka adapun rincian dari asas tersebut adalah sebagai berikut. Nah, nanti kita akan mengetahui rincian dari asas tersebut. Kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia harus menghadapi jenis penjajahan yang berbeda dari negara asing. Misalnya, kehidupan dalam negeri bangsa Indonesia mendapat tekanan dan paksaan, baik secara halus maupun kasar, dengan cara adu domba dan pecah belah bangsa, dengan menggunakan dalih hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup. Sementara itu, tujuan yang sama adalah tujuan yang tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Mas Mbak semua, di mana kepentingan yang sama ini pastinya adalah kita itu benar-benar ya menegakkan ya dan merebut kemerdekaan. Itulah kepentingan yang sama. Kemudian keadilan. Setelah kepentingan yang sama, keadilan ya, yang berarti bahwa kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jerih payah usaha, dan kegiatan-kegiatan baik orang perorangan, golongan, kelompok maupun daerah, inilah keadilan ya. Kemudian kejujuran, yang berarti keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengar. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal ini harus dilakukan. Inilah Mas Mbak semua, kita mengetahui dari keadilan, kemudian kejujuran, kemudian solidaritas, yang berarti bahwa diperlukan rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban ya bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing ya. Solidaritas itu pastinya ya sangat diperlukan dalam rasa setia kawan. Kemudian juga memberi, berkorban, itu pastinya bagi orang lain, tapi tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing ya. Kemudian kerjasama di sini Mas Mbak semua
Kerjasama berarti adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan. Kerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun yang besar, maka dapat dicapai terciptanya sinergi yang lebih baik. Mas Mbak semua, solidaritas, kerjasama ya, tadi adil itu ya, bahwa Mas Mbak semua harus memahami ini. Kemudian kesetiaan. Nah, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai dengan dicetuskannya dan dirintis oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini goyah apalagi ambruk, maka pastinya dapat dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan bangsa Indonesia akan berantakan pula. Ini berarti hilangnya negara kesatuan Indonesia. Mas Mbak semua, kesetiaan adalah kesepakatan juga terhadap kesepakatan bersama menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Kemudian arah pandang wawasan Nusantara. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun bangsa aspek sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasinya bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpilihnya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Inilah Mas Mbak semua, arah pandang wawasan Nusantara. Ada arah pandang ke dalam, ada arah pandang keluar. Nah, untuk arah pandang ke dalam ini pastinya Mas Mbak semua, kita bangsa Indonesia itu harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasinya bangsa dan harus bisa mengupayakan tetap terbina dan terpilihnya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Kemudian arah pandang keluar. Arah pandang luar ini ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta kerjasama dan saling hormat menghormati. Arah pandangan keluar mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka Mas Mbak semua, nanti kita akan membahas tentang kedudukan,
fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara ini dalam paradigma nasional ya, berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa dan negara Indonesia. Berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Wawasan Nusantara dalam rupa visi nasional. Ketahanan nasional sebagai kebijakan dan konsepsi nasional. Inilah Mas Mbak semua kedudukan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional. Kemudian kita akan mengetahui fungsinya. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai rambu-rambu, dorongan, motivasi, dan pedoman bagi seluruh komponen bangsa dalam menentukan perbuatan, tindakan, keputusan, dan kebijaksanaan bagi seluruh komponen bangsa, mulai dari penyelenggara negara hingga seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian kita lihat dari sasaran implementasinya. Sasaran implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional adalah menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Inilah Mas Mbak semua, di mana sasaran implementasi ini pastinya kaitannya dengan menyikapi kemudian menangani permasalahan yang pastinya kaitannya dengan menyangkut kehidupan bermasyarakat. Mas Mbak semua, di sini kita akan mengetahui implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintah yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. 2. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Kemudian Mas Mbak semua, yang ketiga adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. Di dalam kehidupan sosial budaya ini akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. 4. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan hankam akan menumbuh kembangkan
kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Mas Mbak semua, setelah Anda mempelajari tentang wawasan Nusantara tadi, hakikat wawasan Nusantara, pastinya Mas Mbak semua Anda nanti akan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Ya, yang pertama, jelaskan hakikat wawasan Nusantara. 2. Jelaskan kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Mas Mbak semua, inilah pertanyaannya. Terima kasih Mas Mbak semua. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk Anda presensi di Siakat untuk pertemuan ke-13 pada tanggal 11 Juni 2021 pada malam hari ini. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.